Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta Nurisnaini dengan NIM 2006100007 kelas R11A Prodi Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Ayu Darmawati, NIM 2006100017 kelas R11A Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulansari, NIM 2006100054, kelas R11A Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Nikade Friska Devi Marheni dengan nomor induk mahasiswa 2006-10216, kelas R11A, program studi akuntansi. Sociopreneur adalah gabungan dari dua kata, yaitu sosial dan entrepreneurship. Sociopreneur ini menggabungkan konsep bisnis dengan isu sosial yang ada di masyarakat. Sociopreneur adalah mereka yang berusaha untuk menggunakan berbagai cara bisnis agar bisa mengatasi masalah sosial bersama-sama. Mereka yang bergerak pada bidang ini harus berani mengambil risiko dan berusaha lebih keras untuk bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dengan adanya berbagai inisiatif yang telah dilakukan. Bila pada umumnya suatu bisnis berusaha keras untuk mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, maka sociopreneur berbeda. Keuntungan bukanlah menjadi tujuan utama. Namun dalam sociopreneur akan lebih menekankan pada unsur isu sosial daripada hanya mengejar profit. Berbeda dengan karakteristik bisnis kebanyakan, terdapat salah satu karakter untuk mengembangkan sociopreneur, yaitu dengan menekankan kolaborasi. Yang dimaksud dengan kolaborasi adalah adanya sikap ramah dengan lingkungan sekitar. Jadi tidak hanya fokus pada diri sendiri, melainkan juga dengan orang lain agar dapat tercapainya rasa saling percaya. Di mana sociopreneur merupakan solusi gerakan sosial di bidang ekonomi. Selain perbaikan ekonomi mikro, sociopreneur juga mampu meningkatkan perekonomian nasional dan dapat ikut membantu mengatasi isu-isu sosial yang ada di lingkungan sekitar. Untuk itu, dalam mewujudkan dan mengembangkan hal tersebut, maka dibutuhkan adanya kolaborasi untuk menciptakan sinergi sehingga mampu menghasilkan dampak yang optimal. Jenis kolaborasi bisnis untuk meningkatkan sebuah usaha seperti sociopreneur umumnya dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu SEO marketing dan SEO branding. Jenis kolaborasi ini biasanya sering kali menjadi reputasi dan kekuatan pada sebuah merek perusahaan yang berpengaruh pada tingkat pemasaran. Selain itu juga dapat memperluas pasar dan inovasi baru, serta memancing rasa ingin tahu dari konsumen. Yang kedua yaitu SEO producing. Biasanya pada jenis ini perusahaan harus saling melengkapi. Satu perusahaan memiliki ide kreatif dan satu perusahaan lain harus memiliki sumber daya produksi. Sehingga dengan adanya kolaborasi ini akan meraup pasar yang sangat luas. Yang ketiga, SEO distribusi. Perusahaan startup yang tidak memiliki banyak jalur distribusi dapat berkolaborasi atau bekerja sama dengan perusahaan kecil dari berbagai daerah untuk meningkatkan pemasaran. Tiga, SEO funding. Jenis kolaborasi ini berfungsi sebagai penggabungan saran atau penyedia modal bagi perusahaan yang baru berdiri atau baru berkembang. Sehingga dengan melakukan kolaborasi, maka mereka dapat saling belajar bersama untuk meningkatkan usahanya. Pentingnya kolaborasi bisnis bagi perusahaan. Adapun beberapa pentingnya kolaborasi bisnis bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan serta untuk mengembangkan sociopreneur yaitu 1. Memperluas jaringan melalui kolaborasi bisnis. Dengan kolaborasi bisnis, kita dapat mencari dan mengetahui rekan atau kolega bisnis yang cocok untuk perusahaan. Rekan atau kolega bisnis yang baru merupakan salah satu contoh untuk memperluas jaringan bisnis perusahaan, sehingga dapat menjadi referensi untuk mengambil keputusan. 2. Kolaborasi bisnis dapat memberikan perubahan hal positif. Biasanya perusahaan yang memulai tahap awal kolaborasi menimbulkan ketidaknyamanan pada pola bisnis yang baru. Karena dengan melakukan kolaborasi bisnis secara tidak langsung akan mengubah pola bisnis yang lama menjadi pola bisnis yang baru. Dampak dari kolaborasi bisnis dapat membawa perusahaan ke perubahan yang positif dan perusahaan yang maju serta berkembang.
Dengan melakukan kolaborasi bisnis, perusahaan dapat menentukan dan menetapkan strategi pemasaran yang baru serta membuat kinerja kerja lebih efisien serta menghemat biaya dan waktu. Kolaborasi bisnis sebagai penyelesaian masalah. Dengan melakukan kolaborasi bisnis secara otomatis, kita akan saling membantu dan mendukung rekan atau kolega kerja kita jika terkena suatu musibah atau masalah. Contoh sociopreneur di Indonesia. Salah satu dari bisnis sociopreneur yang sangat terkenal di Indonesia adalah Waster for Change. Waster for Change adalah suatu bisnis sosial yang lebih fokus pada pengolahan limbah sampah yang ramah lingkungan dan juga bertanggung jawab. Bisnis ini tahun 2014 didirikan yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia terbebas dari limbah sampah. Sociopreneur ini telah berkembang dengan sukses karena dapat melakukan berbagai bentuk kolaborasi dan juga pemanfaatan teknologi yang baik. Waster for Change merupakan kolaborasi dari dua organisasi yang telah lama bergelut di bidang pelestarian lingkungan, yaitu Generation Indonesia dan Eco Bali. Generation Indonesia sudah aktif sejak tahun 2005 lalu dalam kampanye diet kantong plastik, mempromosikan penggunaan reusable shopping bag dan mendukung penerapan gaya hidup ramah lingkungan. Sedangkan Eco Bali sudah aktif sejak tahun 2006 melakukan pengumpulan sampah, pemilahan sampah, kampanye pengomposan, dan pendidikan lingkungan di Bali. Secara umum, pihak yang memiliki hubungan dan kepentingan dengan Waster for Change adalah pemerintah, investor, organisasi yang bergerak di isu lingkungan, rekan kolaborasi, hingga para klien yang menggunakan jasa Waster for Change. Semua memiliki kekuatan, ciri khas, dan peran masing-masing dalam keterlibatannya. Pemerintah adalah pihak yang membuat peraturan terkait pengelolaan sampah dan memiliki tanggung jawab terhadap permasalahan sampah. Waster for Change berkolaborasi menjadi partner pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah dan membangun ekosistem pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Usaha yang dilakukan seperti saling mendukung dalam usaha mengatasi permasalahan sampah, terus mengkampanyekan peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah dan mengajak turun langsung ke masyarakat untuk mengkampanyekan pentingnya mengelola sampah langsung. Lalu berkolaborasi dengan investor sebagai pendukung modal finansial perusahaan. Investor Waster for Change berbeda dengan investor konvensional biasanya. Mereka adalah investor yang menginvestasikan dananya pada usaha atau bisnis yang memiliki dampak sosial positif atau lebih dikenal dengan social impact investor. Investor percaya bahwa Waster for Change adalah bisnis yang sustainable karena tidak hanya memiliki dampak sosial tetapi juga memperhatikan aspek bisnisnya. Waste for Change juga menjalin hubungan dengan organisasi perusahaan dan komunitas yang peduli dan memiliki kepentingan khususnya di bidang persampahan dan umumnya isu permasalahan lingkungan. Tujuannya adalah membangun kesadaran dan meningkatkan awareness secara luas pada masyarakat. Intinya adalah mempromosikan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab pada masyarakat. Selain itu, Waste for Change menjalin kerjasama dan bermitra dengan usaha-usaha yang melakukan pengelolaan sampah, seperti bandar sampah, pengangkut sampah, pendaur ulang, dan lain sebagainya. Mereka adalah pihak-pihak yang memiliki power atau kekuatan, dan Waste for Change memanfaatkan kemitraan tersebut untuk membuat siklus pengelolaan sampah yang lebih baik di masyarakat. Contohnya yaitu, Waste for Change menyalurkan sampah terpilahnya ke pendaur ulang agar bisa diolah dan dimanfaatkan kembali. Kolaborasi stakeholder dalam pengembangan kewirausahaan sosial menjadi sebuah kebutuhan dalam merespon perkembangan masalah sosial yang semakin kompleks yang tidak bisa diselesaikan dengan bergabung dengan pihak lain atau dependen serta mandiri atau independen. Seperti yang diungkapkan oleh Sano sebagai berikut. Stakeholders lainnya adalah klien atau mereka yang menggunakan jasa Waste for Change. Mereka adalah orang-orang yang merasakan dampak negatif dari sampah. Mereka menggunakan jasa Waste for Change untuk merubah lingkungan mereka menjadi lebih baik. Orang-orang ini adalah alasan adanya Waste for Change.
dan mereka memiliki peran untuk mengembangkan Waste for Change bagi kewirausahaan sosial dan tercapainya tujuan dan misi yang telah disusunnya.